Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat siang. Saya berharap semuanya datang dengan keadaan yang baik dan sehat. Haleluya. Semuanya bersuka cita ada dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Kita datang di dalam rumah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Mari berdoa bersama, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidupku. Masa depanku Engkau jamin dan hidupku ada dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Hey. Bolehkah kita tepuk tangan sama-sama? Ikuti kami saudara. Boleh sambil goyang kanan kiri saudara. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi, Yesus ajaib, semua yuk. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan amin. Lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi saya dan saudara. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Yuk, tepuk tangan yuk. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab
saudara saja yuk. Setiap hari tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah. Kasihnya, kasihnya, oh, tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat lagi. Semuanya. Sebab Yesus ajaib. Yang percaya pada nama Yesus berikan tepuk tangan bagi dia. Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap Tuhan yang sama yang mengasihi saya dan saudara. Amin. Bilang sama-sama kanan kiri, Yesus ajaib buat engkau. Yesus ajaib. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah akan diberikan, carilah kau menemukannya. Ketoklah, ketoklah, itu akan dibukakan bagimu. Mari angkat suaramu, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah menemukannya. Mintalah, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya. Ketoklah, ketoklah.
Haleluya, katakan sama-sama amin, amin, amin. Silakan duduk kembali lagi. Firman Tuhan ya dan amin, saudara. Tuhan, Engkau berkata bahwa ketika kami meminta, Kau sebagai Bapa yang baik memberikannya kepada kami. Saat kami meminta ikan, Engkau tidak memberikan kami ular, Tuhan. Terima kasih buat anugerah karya penebusan. Thank you, Jesus. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan
Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu dan bersorak bagi Tuhan. Angkat pujianmu atas karya penebusannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya, ingat pertolongannya, ingat pengampunannya dalam hidupmu. Tuhan, mari pegang hati kami Tuhan saat ini. Saat kami menyembah, kami minta biarlah Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Dan berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Ambil waktu ini saudara berkata-kata dan berdoa kepada Tuhan. Ucap syukur untuk anugerah keselamatan. Ucap syukur bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Sebab oleh kasih karunia-Nya kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab oleh karena kasih karunia-Nya kau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Tapi semata-mata karena pemberian Allah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mulia. Mari serukan bersama, Jesus, You are so great. You are so wonderful. You are glorious. Oh, itu sebabnya kami menyembah-Mu siang hari ini. Di dalam rumah-Mu, Jesus, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Biar saudara saja nyanyikan, ya Tuhanku. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Selagi ku, inilah yang ku renungkan Tuhan. Setia. Mari pandang Dia saja. Pujian dan pengagungan kepada. Mari sambil bangkit berdiri perlahan saudara, biarlah manis. Oh, ini nyanyian hati kami Tuhan. Oh Tuhan dan hati. Karena sekali lagi inilah yang ku renungkan. Ku renung. Mari angkat kedua tanganmu. Setia dalam susah, dalam senang.
keadaan diberkati, dalam keadaan kecukupan Tuhan. Ajari kami untuk menyembah-Mu. Mari bawa seluruh hidupmu, bawa seluruh persoalanmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Yang bersuka cita di dalam Yesus, berikan kemuliaan bagi-Nya. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan padamu, hanya padamu kami bernyanyi. Manis kau Tuhan, dan hatiku bersyukur. Karena siapa? Karena inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan hanya kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh Tuhan, Yesus manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur, dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka. Karena Tuhan kami menyembah, karena Tuhan kami beribadah.
Oh Jesus, oh angkat suaramu, angkat hatimu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan buru-buru untuk menyudahi penyembahanmu, saudara. Dia hadir di tengah-tengah. Dia tidak saja menikmati penyembahan kita, tetapi sebagai Bapa yang baik, Dia pun meneliti, bahkan melihat sampai kedalaman hatimu. Apa yang kau butuhkan, Dia tahu. Tapi jangan biarkan hal-hal itu menyusahkan hatimu, membuat engkau cemas. Mari nikmati saja kasih-Nya. Terima saja penyediaannya. Terima saja anugerahnya, terima pengampunannya. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah setiap hati Tuhan, jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Jesus, sing it. Oh, here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified and be magnified. For all my life I am yours, forever God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Come on, sing it out. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back. Terima kasih Tuhan. Yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow. So here I
Kami tetap bersyukur. Kami tetap menyembah-Mu di tengah-tengah badai. Sekalipun banyak pertanyaan dalam hati kami yang belum bisa terjawab mungkin. Engkau tetap Tuhan kami yang perkasa. Tuhan kami yang hidup. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada di sana. Tidak tanpa rencana kami ada. Jika ada satu tujuan dan destiny dalam hidup kami, untuk itu Kau ciptakan kami, maka kami tidak perlu takut. Karena rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, penyediaan-Mu sempurna. Sampai kami menyelesaikan segala tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua pagi hari ini. Untuk hamba-Mu juga Kau berikan hikmat, supaya dapat mengajarkan dengan kata-kata yang sederhana untuk mudah dimengerti. Dan sehingga kami semua dapat memahami lebih lagi isi hati-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk semuanya. Senang kembali bisa melayani tempat ini. Pasti banyak pertanyaan hari-hari ini dalam hati kita. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu, ya kan? Kapan ini berlalu? Terus gimana nanti hidupku? Gimana cicilanku? Ya kan? Kapan aku dipulihkan? Kapan modalku bisa balik? Kapan aku dapat pekerjaan yang lebih baik? Ya, kapan aku bisa meraih apa yang aku impikan selama ini, yang aku doakan selama ini? Banyak pertanyaan. Kapan Shell ada lagi? Dunia semakin kacau. Sama saudara, semua mengalami hal yang sama di seluruh bumi ini. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, ada satu hal yang kita harus tetap sadar. Selain iman kita kepada Tuhan, selain iman kita akan keselamatan, tapi harus satu hal yang kita pegang, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa satu tujuan. Maka itu pagi hari ini saya ingin mengajarkan tentang purpose atau tujuan hidup. Tuhan gak pernah mengadakan segala sesuatu tanpa tujuan, saya pernah ajarkan itu. Jadi semua yang diciptakan manusia aja yang seringkali kurang kerjaan, kalau nyiptain sesuatu pasti ada tujuannya. Iya kan? Nyiptain speaker, nyiptain TV, nyiptain mimbar, nyiptain semua pasti ada tujuannya. Apalagi Tuhan, gak mungkin Tuhan nyiptain saudara tanpa tujuan, gak mungkin. Makanya kita diciptakan unique from each other. Kita berbeda-beda, sidik jari kita berbeda, semua berbeda. Artinya kita adalah satu puzzle, bagian puzzle dari gambar Tuhan yang begitu besar. Dan saudara mungkin ada puzzle yang bagian agak gede, tapi ada puzzle yang kecil banget. Tapi tanpa puzzle yang kecil, gambar Tuhan yang gede itu gak akan sempurna. Gak akan jadi. Maka itu kecil, besar, hebat ukuran manusia atau enggak hebat menurut manusia, kaya, kurang kaya dan seterusnya. Itu tidak berarti saudara ada yang lebih penting, ada yang enggak terlalu penting. Semua kita penting buat Tuhan. Jadi kalau kita tahu Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya, berarti kita tidak perlu takut. Saudara tahu anak main puzzle atau mungkin saudara sendiri suka main puzzle. Anak saya suka sekali main puzzle, yang kecil terutama. Dia senang banget main puzzle. Seketika ada bagian yang hilang, entah jatuh di kolong di mana, dia cari sampai ketemu. Dia ngomong sama susnya, coba cari. Cari, dia kayak orang kebingungan, kayak orang restless. Kalau itu nggak ketemu. Susnya bilang ini kan sudah jadi sih, tinggal kecil aja. Nanti kalau mbaknya nyapu kita cari, pasti ketemu. Enggak, cari sekarang, dia bilang begitu. Sudah tahu apa artinya ini? Dia gelisah kalau puzzle yang udah jadi cuman kurang secuil kecil. Dan yang kecil ini seringkali gampang hilang gitu loh. Ya kan? Karena kalau yang gede, gede gitu kan. Kalau yang kecil kadang minder, kadang ngilang, kadang gue gak dibutuhin, banyak drama begitu kan. Ya, tapi tetap dicari sama dia sampai ketemu. Kalau anak kecil aja bisa gitu, apalagi Tuhan.
Jangan bilang aku nggak terlalu penting. Tanpa aku juga semuanya jalan. Enggak. Tanpa engkau mungkin bisnis jalan. Tanpa engkau mungkin gereja jalan. Tanpa engkau mungkin dunia ini nggak akan berhenti. Dan mungkin tanpa engkau nggak ada yang tahu bedanya. It's okay. Tapi tanpa engkau Tuhan tahu bedanya. Karena engkau berharga. Engkau adalah biji matanya. Ada big purpose. Ada dua macam tujuan. Ada tujuan yang gede, big purpose, yaitu tujuannya Tuhan, God's calling. Yaitu big purpose itu adalah semua kita sama. Big purpose kita semua sama. Yaitu untuk menjadi terang dan garam dunia. Big purpose kita itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi melakukannya bagaimana, how to do, di mana, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Nah itu terbagi lagi dengan purpose masing-masing. Parts of life, purpose. Atau bagian-bagian dari kehidupan. Tujuan yang bagian-bagian yang berbeda. Ada yang dokter, ada yang pendeta, ada yang businessman, ada yang insinyur. Ada siapa saja Tuhan bisa pakai. Nah itu part of life. Itu purpose spesifik, panggilan spesifik. Gambar yang besar sama, kita semua harus menjadi pelaku-pelaku firman untuk menggenapi rencana Tuhan. Di mana? Jadi pilot, jadi dokter, jadi businessman. Pak, kayaknya kalau jadi pilot, kayaknya kalau jadi businessman, kayaknya kalau maaf mungkin jadi jadi security atau mungkin cuman pekerja kecil, apa itu bisnis kecil. Purpose-nya di mana ya? You never know, engkau nggak pernah tahu. Engkau bisa ketemu orang, engkau bisa diizinkan di satu keadaan di tempatmu. Makanya itu jangan keluar dari tempatmu. Jangan komplain aja kenapa kok aku di sini terus. Ada satu rencana Tuhan yang tidak pernah bisa gagal. Saudara, kadang kita sering tanya, kayaknya yang aku lakuin tiap hari gini aja. Apa sih tujuannya sih? Kita sering tanya, kalau orang lain tuh jelas, dia ngelakuin wah gede begitu ya kan. Kalau mungkin hamba Tuhan gitu, KKR gede gitu. Kalau gue nggak bisa, nyanyi nggak bisa, khotbah nggak bisa. Cuma nyalamain orang mungkin. Purpose-nya apa? Ada satu pertanyaan yang harus kau bisa jawab. Why we do what we do? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kalau saudara nggak bisa jawab itu, maka nggak heran hidupmu takut, khawatir, stres, kecewa. Karena engkau nggak even tahu kenapa engkau lakukan ini. Engkau nggak even tahu ngapain gue datang ke gereja ya. Karena memang hari Minggu gue Kristen, gue harus datang ke gereja. No. Lebih daripada itu, karena gue harus cari kerja, gue harus cari makan. Kalau enggak, Senin gue nggak cari kerja, gue nggak berangkat kerja. Sekalipun gue benci sama bos gue nggak suka sama kerjaan gue, gaji gue kecil, tapi gue harus. Karena kalau enggak, gue nggak bisa bayar bills. That's not the purpose. Kalau jawabanmu itu nggak heran, hidupmu juga akan stres terus. Kalau kita tidak pernah tahu apa tujuan dari yang kita lakukan, kita akan mudah sekali menyerah. Tersinggung dikit nyerah. Ya kan? Apalagi Gen Z ya, Gen Z perhatikan. Mental Gen Z ini gampang banget nyerah. Gampang banget bosan. Gampang banget give up. So that when purpose is not known, abuse inevitable. Ketika tujuan itu tidak kita ketahui, maka nggak heran akan terjadi banyak penyalahgunaan. Engkau nggak tahu tujuanmu diangkat Tuhan, kenapa? Engkau nggak tahu tujuanmu ditaruh dengan pangkat yang tinggi, kenapa? Engkau nggak tahu dibuat Tuhan kaya secara materi, kenapa? Engkau nggak tahu diberikan hikmat jadi dokter spesialis yang hebat, jadi ahli, jadi profesional yang luar biasa. Engkau nggak tahu kenapa? Yang kau tahu cuman, ya aku belajar,
Ya aku harus berjuang untuk itu. Sehingga kalau aku dapatkan semuanya itu, ya memang berhak. No. Tidak ada yang, orang percaya ya, saya nggak ngurus orang yang tidak percaya. Untuk orang percaya, jangan pernah kau merasa berhak. Karena semua hak itu adalah milik Tuhan. Kalau engkau bilang, ya karena gua pintar, yang lebih pintar dari lu banyak. Kenapa lu diangkat lebih dari yang lebih pintar? Yes. Dulu saya naif, saya pikir, oh kalau orang kaya itu pasti pintar banget. Ternyata enggak. Setelah saya bergaul dengan banyak orang, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang kayanya mungkin ya udah kaya luar biasa. Ya ada yang pintar, tapi banyak yang enggak pintar. Banyak yang kalau ngomong buat saya sepaneng begitu. Gini kok bisa kaya ya? Ya kan? Mungkin saudara pikir, ya pangkatnya tinggi, gua pangkatnya tinggi. Karena memang gua lebih hebat dari dia. No, yang lebih hebat dari kamu, lebih jago dari kamu, banyak. Kenapa kamu yang dipilih? That you have to know, engkau harus sadar itu. Berarti Tuhan punya tujuan di sana. Nggak heran kalau orang nggak sadar itu, dia abuse. Dia salah gunakan jabatannya, dia salah gunakan keuangannya, dia salah gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat dia. Karena dia merasa berhak. Ini duit gua kok, gua mau ngapain urusan gua? Abuse. Ya gua kan jenderal. Kok jenderal ya pasti punya kuasa lebih, gua mau ngapain terserah gua. Abuse. Corruption terjadi, abuse of power terjadi. Orang jadi kikir, tamak, serakah, kurang terus. Itu karena tidak tahu tujuannya. Saudara, apa sih inti daripada purpose? Apa sih inti daripada purpose? Inti daripada tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah untuk melayani orang lain. Kalau saya bilang melayani orang lain itu jangan langsung mikirnya hari Minggu loh ya. Melayani orang lain, saya punya bisnis restoran. Melayani orang lain ya melayani customer. All out. Give the best, 110%. Dari hal-hal sepele, we want to be excellent. Gak ada hubungannya sama firman. Gak ada secara langsung, gak ada. Tapi secara tanggung jawab dan integritas itu sangat kuat hubungannya. Karena dari situ orang akan melihat bahwa ada perbedaan antara bisnis yang dijalankan oleh anak Tuhan, bisnis yang dijalankan oleh orang percaya, dengan bisnis yang dijalankan secara asal-asalan. Pokoknya untung. Apalagi banyak yang tahu saya hamba Tuhan di situ dan saya sering nongol di situ. Gelas, orang minta gelas nggak ngasal. Oh gelas ambil kasih. Enggak, dilihat dulu. Dipoles dulu. Dikasih. Makan begitu kotor, langsung waiter lihat, servernya lihat, diganti piring. Kita kemarin ada customer yang beli wine by the glass. Wine by the glass tuh kita ada wine biasanya dijual per gelas. Itu biasanya bisa 3 hari. Kita pakai pompa khusus supaya wine-nya nggak spoil. Wine biasanya 2 hari, 3 hari udah spoil. Saya bau sebelum jual. Kayaknya ini masih oke. Menurut saya masih oke. Karena daripada dibuang kan sayang ya. Masih setengah botol dibuang, dibuat masak sayang. Masih bisa dijual. Oke, dijual. Customer oke, dia bilang, oh enak. Ya, I love the wine, dia bilang gitu. Oke. Istri saya kemarin kondangan. Balik dia. Terus satu dan lain hal, dia tahu kalau wine itu dijual. Dia lihat, dia selalu cek kan ada tanggalnya. Oh 3 hari yang lalu. Terus dia cium. Kayaknya jangan, ini buat masak aja. Saya bilang, saya challenge dia, masih bisa ini. Baunya nggak terlalu kalau orang awam nggak ngerti. Buktinya tadi orangnya happy aja tuh. 200.000 loh 1 gelas. Jadi saya bilang, no, this is not good for sale. Dibuat masak. That's excellent. Lu bisa untung lu jual itu masih ada 2,5 gelas, masih bisa 500.000.
Saudara, ada hal-hal sepele yang kita tidak tahu dalam hidup kita. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah kerja dari hal yang besar. Tuhan selalu kerja dari hal yang sepele. Nah, dari hal-hal yang sepele ini, akhirnya demi kemurahan Tuhan, saya mungkin pernah bersaksi. Setelah 3,5 bulan restoran kami buka, restoran kami menang award, dan ini bukan award sembarangan, Prestige Award, Prestige Magazine Award, menang 30 restoran terbaik di Jakarta, Bali. Itu which is mewakili Indonesia dari 5.000 sekian restoran. Restoran gede ya, bukan restoran kecil-kecil gitu. Di restoran yang terdaftar, restoran beneran, itu kami dari 30, kami menang salah satunya. Dan ini salah satu-satunya restoran yang baru buka. Dan ada yang baru buka lain mungkin, ada beberapa yang gak lama mungkin baru setahun 2 tahun. Tapi mereka big group yang udah punya banyak restoran. Kami ini baru start. Semua datang, kok bisa. Kami juga tak tahu kalau kami kepilih. Gak bayar, gak apa, tiba-tiba di email, kok bisa. Tuhan ingatkan, bisa. Karena kalau kamu selalu lakukan hal yang excellent, aku juga akan mengangkat kamu. Karena kamu tidak mempermalukan aku. Kamu menjadi terang, kamu menjadi garam, kamu menjadi image-ku. Dan aku akan mengangkat kamu untuk menjadi mewakili aku. Supaya semua orang tahu di mana ada aku, di situ ada excellence. Potifar tahu Yusuf ada roh Tuhan. Excellent. Fir'aun takut sama Musa karena ada roh Tuhan. Excellent. Abraham dia takut, dia pura-pura istrinya dibilang sepupunya. Takut kalau diambil. Padahal rajanya sendiri takut sama dia karena raja tahu dia disertai Tuhan. Excellent. Dimanapun kau berada, kalau engkau tahu tujuan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Di dalam setiap area kehidupanmu, di dalam setiap profesi yang kau sedang jalankan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Be excellent. Jadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk menjaga image kita. Tuhan memanggil kita untuk menjaga image-nya. Inti daripada panggilan Tuhan adalah untuk melayani, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, buat apa dia nyiptain kita? Ya kan? Buat apa Tuhan nyiptain manusia? Mending nyiptain pisang gak berantem. Ya kan? Mending nyiptain taman yang bagus gitu. Dia sudah punya taman yang bagus, taman surga, semua yang indah. Ngapain dia repot-repot ciptain manusia? Kalau dia ciptain hewan, mungkin beraneka ragam hewan yang mungkin jauh lebih bagus dari taman safari. Dia bisa ciptain itu. Kalau hewannya berantem, dia gak pikirin karena bukan image dan gambar dia. Singanya gigit kerbau, macannya gigit kucing. Could careless, dibiarin karena gak serupa dan segambar dengan dia. Atau kalau dia bosen mungkin binatangnya berantem terus, dia tinggal klik, dikontrol semuanya. Jangan berantem, gak berantem semua. Kenapa? Binatang. Tapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Diberikan kehendak bebas. Diberikan hikmat. Diberikan urapan. Roh yang sama dengan rohnya dihembuskan kepada kita. Kita punya kehendak bebas, kita punya otoritas. Kita punya kuasa untuk melakukan apa saja. Terus ngapain Tuhan berikan power yang begitu besar buat kita, talenta yang begitu besar buat kita. Cuma untuk diri kita sendiri, gak make sense kan? Gak make sense. Cuma untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa nikah, supaya kita bisa punya anak, supaya kita bisa tua, pensiun dan mati. Gak mungkin kan? Maka itu saya ingatkan saudara tentang purpose. Inti daripada purpose dalam setiap kehidupan kita adalah untuk orang lain. Kita diciptakan untuk orang lain. Saya gak bilang kalau semua ya udah semua buat orang lain, kita enggak. Your well-being, kemakmuranmu, penampilanmu, kesehatanmu, kepandaianmu, berkatmu, semua
yang Tuhan percayakan kepadamu itu penting untuk kau kelola dengan baik, untuk jadikan besar. Yang 2 talenta jadi 4, yang 5 talenta jadi 10. Sehingga ketika itu berkembang, engkau bisa menjadi garam dan terang buat dunia. Itu cara kerjanya. Saudara nggak sampai sini? Jangan tegang ya saudara. Itu cara kerjanya. Enggak yang satu terus disimpan. Oh cuman satu, ntar kalau gue limpahin, talenta gue nggak banyak, gue nggak bisa apa-apa. Ya udah gue gini-gini aja, disimpan itu. Tuhan marah dulu, Tuhan ambil. Dia ambil talenta yang satu, dia kasih ke yang berapa? Make sense-nya kalau kita manusia kasih yang keempat dong, supaya jadi 5. Dia ambil yang satu, dia kasih ke yang 10. Adil enggak? Tuhan yang 10 kan udah banyak, ambil yang satu kasih yang 4 dong. Itu bukan ngomong tentang adil enggak adil, itu ngomong tentang pinter enggak pinter. Engkau kalau mau beli saham, kau mau beli saham yang berlipat gandanya cepat atau mau beli saham yang jatuh terus? Iya kan? Tentu kau beli saham yang terus orang lain bilang gini, Pak ngapain Pak beli saham kok yang lipat-lipat ganda terus? Beli saham ini loh Pak, kasihan Pak, company-nya jatuh terus. Belilah supaya gak jatuh. Ada yang mau? Gak ada kan? Sama Tuhan juga begitu. Dia quote unquote, dia tanam saham kepada anak-anak yang jago untuk melipat kali gandakan talentanya. Dia tanam kepada anak-anaknya, dia berkati anak-anaknya yang berbuah lebat. Supaya buahnya bisa semakin banyak dan semakin banyak orang bisa memakan hasil dari buah itu dan mengatakan manis buahnya. Karena orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan, nama dia dipermuliakan. Saya heran banyak orang Kristen jaga image banget. Supaya gerejanya hebat, supaya namanya hebat, supaya company-nya hebat, supaya orang bilang wah ini keluarganya hebat, apa. Kalau manusia itu jaga image, buahnya kemunafikan. Yang kau jaga bukan image-mu, yang kau jaga adalah image-nya Tuhan. Kalau image Tuhan yang kau jaga, engkau pasti gak akan hidup dalam kemunafikan. Engkau pasti akan hidup dalam ketulusan. Karena engkau tahu dengan segala kekurangan dan kelemahanmu tanpa berpura-pura. Tidak usah perlu pujian manusia. Engkau berusaha dari hari ke hari, dari hal yang paling kecil. Engkau terus setia. Dengan tujuan apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dari situ tanpa engkau sadari, engkau naik terus. Dan orang melihat orang ini yang dulunya luar biasa. Hidupnya hancur, hidupnya gak karuan, sifatnya buruk dan seterusnya. Sekarang lihat, dia berubah, dia diberkati. Karena engkau gak berusaha menjaga image-mu. Tapi engkau berusaha menjaga image-nya Tuhan. Engkau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau mengcover dia supaya dia tidak dipermalukan. That's the difference. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak heran banyak yang kepingin jadi Tuhan. Iya kan? Kepingin jadi Tuhan gak kepingin jadi kudus seperti Tuhan. Gak kepingin jadi benar seperti Tuhan. Tapi kepingin punya kuasa kayak Tuhan. Jadi semena-mena. Nah itu tadi. When purpose is not known. Ketika tujuan hidup tidak diketahui. Abuse is inevitable. Maka penyalahgunaan tidak bisa dihindari. Ada satu kali Yakub pergi ke Betel dan dia tertidur di sana. Di Kejadian 28 nanti sudah baca sendiri rumah. Dia tertidur dan dia ambil batu satu yang keras dia buat tidur. Tapi waktu tidur dia bermimpi dan dia bangun dan dia kaget. Dan dia melihat pintu gerbang surga. Dikatakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak ketahuinya sebelumnya. Dan dengan takut dan tremble, gemetar. Dia katakan alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Dia tidur, capek jalan, dia berhenti, dia ambil batu. Dia pakai alas. Kalau saudara tidur pakai speaker ini kira-kira sakit nggak lehernya? Apalagi batu.
Tapi dikatakan keesok harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Tadi malam dijadiin alas kepala untuk tidur, paginya dia jadiin altar untuk menyembah Tuhan. Apa artinya? Purpose is determined before it is discovered. Tujuan hidup itu sudah ditentukan sama Tuhan. Sudah dirancangkan sebelum ditemukan. Sebelum kau menemukan tujuan hidupmu itu sudah ada dalam hidupmu. Waktu kau dalam perut kandungan ibumu, Tuhan sudah tahu tujuanmu apa. Karena Tuhan menciptakan kau dengan tujuan itu. Enggak berubah-berubah. Cuman kita dalam perjalanan hidup, dalam setiap event of life, kejadian hidup, baru akhirnya ada orang yang lebih cepat, ada orang yang lebih lambat, akhirnya menemukan, oh ini toh tujuan hidupku. Batu itu sudah ada di sana. Gak kemana-mana. Dan ketika Yakub tidur di atas batu itu, batu yang keras, batu yang sama sudah ada di sana, dan batu yang sama dipakai Yakub untuk tidur, besoknya dipakai untuk altar persembahan. Kadang-kala memang ada hal-hal yang gak nyaman untuk engkau buat hidup ini. Seperti batu itu. Ada yang keras, ada yang gak pas. Tidur pakai bantal kok pakai batu. Tuhan aku butuh ini kok dikasih ini. Tuhan aku perlunya ini kok aku dapatnya segini. Tuhan ini kan demi engkau, ini kan kau yang panggil, ini kan kau yang rancangkan. Kenapa engkau tidak provide, kenapa engkau gak menyediakan. Seakan-akan seperti itu. Tapi kalau engkau tidur, rest in him. Sekalipun itu keras batu itu, Yakub tidur. Besok paginya baru kau sadar. Ternyata ada satu purpose buat Tuhan. Pergumulanmu, batu yang keras itu, yang tidak nyaman, yang membuat engkau mau komplain atau sudah komplain. Pergumulanmu dan masalahmu itu sebenarnya adalah altar penyembahan dalam hidupmu yang kau bisa naikkan. Tuhan, ini batu yang keras yang aku pakai tidur. Aku pakai menjadi altar untuk menyembahmu. Pergumulanku yang keras. Tuhan, musuh-musuhku, hidupku yang keras. Ini aku persembahkan. Karena aku sudah melihat pintu gerbang surga. Karena aku melihat Tuhan membuka pintu. Karena aku melihat Tuhan menyediakan. Karena aku melihat Tuhan itu baik. Ada satu cerita di tahun 44 ada seorang bernama Hiro Onoda. Perang dunia dia ditugaskan ke pulau kecil di Filipina namanya Pulau Lubang. Dengan satu perintah dari komandannya. Apapun yang terjadi kamu gak boleh nyerah. You fight until the end. Perang sampai mati. Tahu kan orang Jepang? Kami kasih gak bunuh diri. Oh mereka itu berani banget. Nyawanya udah nggak ada harganya. Semua diberikan kepada kerajaan. Dan benar, Hiro bergerilya sampai akhirnya tahun 45 Jepang menyerah. Ada bom atom Hiroshima Nagasaki. Dan disebarkan pamflet, selebaran-selebaran di pulau itu. Bahwa semua pasukan Jepang disuruh pulang dan menyerah karena Jepang sudah menyerah. Hiro dapat itu pamflet. Tapi dia gak nyerah karena dia anggap ini adalah tipuan musuh. Ini cuman bukan hal yang asli. Ini cuma tipuan. Dia perang terus 5 tahun berjalan. Pulau Lubang sudah normal kehidupannya kembali. Hiro masih perang. Tiba-tiba dia di lubang-lubang, di terowongan-terowongan, disembunyi hidup di hutan. Tiba-tiba nongol, dia bunuh orang. Dia masuk lagi, dia bunuh orang, dia masuk lagi. Gila orang ini. Tapi di tahun 72, sekian puluhan tahun berikutnya, sekitar 20 tahun berikutnya ada seorang namanya Suzuki, anak muda. Dia kalau zaman sekarang tuh vlogger. Dia suka cari adventure. Tujuan Hiro jelas, perang untuk negaranya. Tujuan Suzuki gak jelas. Dia cuma seneng aja, happy-happy aja. Dia cari adventure, dia adrenaline junkies. Singkat cerita dia ketemu Hiro, dia menemukan Hiro. Dan Jepang sama Jepang gak dibunuh. Ngobrol-ngobrol akhirnya Hiro percaya kalau perang itu sudah usai.
Suzuki cerita semuanya, dicatat, dibuat artikel, wah seneng. Kembalilah mereka akhirnya ke Jepang. Hiro disambut bak pahlawan, diberikan uang, rumah, jasa, dipuji-puji. You know what? Dia nggak nyaman dengan semuanya itu. Dia nggak nyaman. Dia udah biasa perang, dia nggak nyaman dengan semuanya itu. Akhirnya dia pindah ke daerah kecil dan dia pensiun di situ. Tapi Suzuki, dia pergi ke Tibet, dia pergi kemana? Dia cari, katanya di situ ada yeti, ada beruang gede putih itu yang kayak manusia berbulu. Dia cari sampai nggak nemu, akhirnya dia mati seorang diri di puncak Tibet tanpa orang-orang di sekitarnya. Ada dua macam orang di dunia ini. Ada satu orang seperti Hiro. Dia perang karena dia punya tujuan, gak nyerah. Sekalipun semuanya ada kemewahan di sekitarnya, ada kenormalan di sekitarnya, ada kenikmatan, ada tawaran untuk quit, ada tawaran untuk enough. Tapi dia gak nyerah, karena tujuannya kuat. Kalau tujuanmu bukan perang seperti Hiro, tapi kalau tujuan kita sebagai orang percaya, terus berjuang sampai nama Tuhan dipermuliakan di seluruh ujung bumi. Kau gak pernah nyerah. Dari hal yang paling kecil aja. Mungkin kau bukan penginjil hebat yang crusade ke. Enggak, dari hal di mana kau ada aja. Dari yang paling kecil. Layani customermu dengan baik. Kerjalah dengan bosmu dengan baik. Perlakukan teman-teman kerjamu dengan baik. Ngalah, mengampuni dan seterusnya. Itu aja, itu aja. Itu adalah perjuanganmu. Gak nyerah, terus kau lakukan. Di end kau akan tahu. Engkau akan seperti Hiro. Dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada dua orang yang kedua yang tujuannya hanya untuk dirinya sendiri. Adventures, menikmati, healing. Kayak Suzuki. Mati sendiri tanpa arti. Ketika mati orang gak ngenang apa-apa karena memang dia gak melakukan apa-apa. Dalam 2-3 menit saya akan simpulkan. Bagaimana mengetahui purpose kita? Talentamu. Talenta that spark passion. Talenta yang kita miliki yang membuat kita bergairah itu apa? Semua punya talenta banyak. Ada yang diberikan talenta gambar, talenta apa, semua punya talenta. Tapi gini, talenta ketika engkau pakai terus kok jadi kayak bergairah. Ada sesuatu, gampangnya gini, ada sesuatu yang kau bersedia untuk melakukan tanpa dibayar. Ada orang yang saking senangnya masak, dia masak terus sampai dia masak, dia jualan makan. Tapi waktu mungkin ada acara-acara khusus, ya dia nggak dibayar, mungkin dia tahu butuh tukang masak, dia bilang gua aja deh yang masak deh, lu nggak usah bayar nggak apa-apa. Karena that's passion, ya kan? Saya kalau di tempat kerja, di depan, di luar, di marketplace, begitu orang mancing saya ngomong tentang firman, ngomong tentang apa, saya bisa nyerocos. Kalau nggak di stop. Nggak dijadwal itu untuk khotbah itu, nyerocos saja. That's my passion. That's my calling. Passion saya banyak. Kita balik dari talenta ke gairah. Gairah saya banyak Pak. Saya gairahnya main padel sekarang. Saya gairahnya mancing, golf gini loh. Passionmu banyak. Passion saya juga banyak. Passion saya kepingin nyanyi saudara. Bisa nyanyi kayak teman-teman tadi worship. Passion saya kepingin kalau orang bisa main keyboard. Saya tuh suka bayangin kadang saya main piano sambil nyanyi enak suaranya. Itu my passion. Tapi I know I never lakukan itu. Karena suara saya falsnya gak ketolongan. Karena talenta saya bukan di situ. Passion itu bisa ditiru, bisa ikut-ikutan. Tapi talenta gak bisa dibohongin. Talenta diinstal Tuhan supaya ketika talenta ketemu passion itu kayak senjata sama strategi. That's land your purpose. Itu tujuanmu. Ketika talentamu ketemu dengan gairahmu. Kedua, masih ada waktu 1 menit. Pay attention to your pain and suffering. Apa sih purposeku? Ini talentaku. Talentaku membuat aku bergairah. Ya, 1. Kedua, perhatikan rasa sakitmu saat ini. Karena perhatikan,
Tujuan dan panggilan hidup Tuhan tidak jauh dari rasa sakit yang kau alami hari ini. Kekecewaanmu, kepahitanmu, apapun itu gak jauh-jauh dari sana. Karena kalau Tuhan mau pakai, Tuhan asah. Saya mau pakai pisau, saya asah dulu. Wah, pisau itu kalau bisa teriak, dia teriak. Aduh sakit. Digorek, digosek terus, sakit. Tapi supaya kamu tajam, tahan. Supaya kamu tajam. Rasa sakitmu apa hari ini? Perhatikan di situ gak jauh-jauh dari sana panggilan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ask the Creator. Tanya Tuhan langsung. Yakobus 1:5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tanya Tuhan. Jangan tanya kenapa ini terjadi, kapan ini berlalu, itu gak pernah dijawab. Tanya Tuhan, bagaimana rencanamu dalam hidupku, apa yang aku harus lakukan? Dia pasti jawab. Dia jawab dengan berbagai macam cara. Kalau saudara beli gadget, dapat manual book, pernah dibaca nggak? Gak pernah kan? Kalau gadget saudara ngadat, rusak atau kepingin ngelakuin sesuatu, saudara nggak ngerti, apa yang saudara lakukan? Pergi ke tokonya, ke tukang servis. Amin. Itu 99,9% jemaat Tuhan. Gak pernah baca Bible, tapi kalau hidupnya ngadat datang ke pendeta. Konseling instan, tukang servis pendeta itu. Gereja ini kayak toko gadget. Pak gimana Pak kok begini Pak? Pak boleh nggak Pak begini? Pak caranya aku bisa begini gimana? Pak begini. Padahal semua ada di buku manual. Pernah sekali aja nggak sih lihat buku manual? Pernah sekali nggak lihat buku manual? Pernah nggak? Apa isinya di sana? Biasa halaman pertama itu part, bagian-bagian. Ini apa tombol, ini tombol untuk nyalain tombol ini. Kedua, how. Gimana caranya ngelakuin. Kalau mau nyalain ini, kalau mau ini. Yang ketiga, warning biasanya. Ya kan? Jangan lakukan ini, jangan dekat dengan air, jangan terlalu panas. Yang keempat biasanya troubleshoot. Kalau ngadat, kalau nggak bisa nyala itu gimana? Dia kasih tahu. Di reset, diapain, bener nggak? Yang kelima biasanya frequent ask and question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Kenapa kok begini, kok gini? Itu ada di buku manual. Yang keenam yang paling menarik biasanya apa? Garansi. Kalau dari semua itu kau sudah lakukan, dan gadgetmu masih rusak, ada kartu garansi. You want to know your purpose? Read your Bible. Renungan firman Tuhan. Saya sudah lakukan, saya sudah renungkan ini. No, Tuhan garansi. Ada guarantee, ada warranty. Dia bilang orang yang mengandalkan aku tidak akan dipermalukan. Saya tangkap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu tentang tujuan hidup. Manusia yang hidup dalam tujuan-Mu pasti diberkati. Banyak pertanyaan dari kita mungkin. Tapi kenapa? Kayaknya aku susah mau melakukan ini gak bisa. Ingat saudara. Talentamu gak pernah diambil Tuhan. Kemampuanmu masih ada di situ. Tapi firman Tuhan katakan demikian. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Karena semua orang sudah berbuat dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang menghalangi engkau melakukan hal-hal lebih besar, itu bukan talentamu kurang, tapi karena dosamu bertambah. Dosa itu menurunkan standarmu. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau bertobat, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya, dan engkau memuliakan Dia, standarmu akan dinaikkan. Tiba-tiba saja, engkau tidak sadar engkau punya talenta yang engkau miliki selama ini. Tiba-tiba saja, engkau mahir berbisnis, engkau mahir dalam hal-hal tertentu.
engkau lakukan ini. Kreativitas mulai, kualitas dari produk-produk yang kau hasilkan. Saudara, semakin berkualitas yang kau hasilkan, semakin mahal. Jangan cari uang. Uang akan datang. Uang bukan datang mengikuti orang yang tidak berguna. Uang datang mengikuti kualitas. Kalau kau lakukan segala sesuatu dengan integritas dan akan menghasilkan kualitas, orang pasti datang. Dia bayar jasa lebih mahal. Dia bayar makanan lebih mahal. Dia bayar service lebih mahal. Dia bayar even produk yang sama lebih mahal. Dia rela karena engkau punya kualitas. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah Tuhan pakai kami di mana kami berada. Mungkin kami merasa kami kecil, tapi tidak ada satupun yang kecil di hadapan Tuhan. Engkau semua berguna di hadapan Tuhan. Saya teringat satu hal, izinkan saya mengquote hal ini sambil dalam posisi berdoa. 20 second saja. Ada seorang pengkhotbah bernama Mordecai Ham. Mordecai Ham ini di tahun 1900-an dia pengkhotbah keliling KKR dari kota ke kota. Suatu saat dia KKR di Charlotte dengan tenda, dengan ribuan orang datang. Terus ada 2 orang remaja berusia 14 tahun mencoba untuk mengikuti KKR itu, tapi dia nggak dapat tempat duduk. 2 orang remaja ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan KKR itu. Tapi untung ada seorang asyir yang tidak menyerah, melihat 2 remaja ini dikatakan, "Come on, come here. Jangan keluar, aku carikan tempat duduk." Dia suruh kanan kiri geser. Singkat cerita 2 remaja ini berhasil untuk ikut dan duduk. 2 remaja ini bernama Billy Graham dan Grady Wilson. Grady Wilson adalah orang yang menyiapkan semua KKR Billy Graham. Saudara, yang hebat bukan Billy Grahamnya, bukan Grady Wilsonnya, bukan pendeta terkenal Mordecai Ham, bukan. Yang hebat adalah seorang asyir yang sampai hari ini orang gak tahu siapa namanya. Yang Billy Graham saksikan. Yang hebat adalah asyir ini yang dengan setia, yang mungkin gak ada orang yang tahu dia. Mungkin semua lupa namanya siapa, mungkin semua gak peduli dia. Tapi dia lakukan hal yang kecil, dia dudukkan 2 orang ini. Mungkin kau seorang asyir, mungkin kau seorang pelayan Tuhan biasa. Mungkin kau cuma salamanin orang suruh duduk. You never know, kau gak pernah tahu siapa yang kau dudukkan. Siapa yang kau layani, siapa yang kau telepon. Siapa yang kau jualin barang, siapa yang kau servis. Engkau gak pernah tahu. Tapi ketika orang itu mendapat berkat dari apa yang kau lakukan. Dan suatu saat mereka jadi besar. Yang Tuhan catat bukan mereka, tapi engkau. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu. Dan kami percaya, kami tidak takut lagi. Kami angkat kepala kami hadapi setiap lawan dan permasalahan yang ada. Karena kami tahu, in your purpose, di dalam tujuan dan panggilan-Mu, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menyertai, dan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di sini kita bisa melihat doa merubah segalanya. Orang ketemu orang terjadi sejarah, orang bertemu Tuhan terjadi mujizat. Anda ingin mengalami mujizat, hadirlah di tempat ini. Di tempat ini banyak begitu terjadi mujizat, dan saya percaya teman-teman BC Church juga yang hadir mengalami mujizat Tuhan. Ya teman-teman, ayo kita datang mission trip di tanggal 3 sampai 7 November di daerah Klaten. Ditunggu kehadirannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili teman-teman dari Panitia Mission Trip akan menyampaikan beberapa poin supaya kita juga akan siap melakukan mission trip di tanggal 3 sampai tanggal 7. Seperti beberapa kali sudah kita update bahwa akan dilakukan di Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Merapi. Bukan dalam Gunung Merapinya ya, di kaki Gunung Merapi maksudnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah menabur. Ya, minggu kemarin kesepakatan dari para gembala kami, Pak Samsuri, Pak Budi, Bu Jenny, bahwa kolektan minggu kemarin dipergunakan untuk mission trip. Dan puji Tuhan, semuanya terpenuhi.
Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita menabur, ya seperti tadi Pak Pendeta bilang, ketika kita menabur, ya kita melayani, kita yakin dan percaya bahwa berkatnya selalu dilimpahkan kepada kita luar biasa. Buat Bapak Ibu semua dan juga buat gereja tercinta ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin turut serta di dalam pelayanan di beberapa kota ini, kami membuka pendaftaran di depan, ya, dengan penarikan biaya Rp1.000.000, di mana perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Ya, kita akan stay di Klaten, di satu tempat yang memang sangat luar biasa, namanya Rumah Doa Apius. Ya Bapak Ibu boleh silakan di Google saja. Ya kadang-kadang kita pikir rumah doa itu harus di Bukit Doa di mana ya, tapi ini benar-benar di tengah kota Klaten, tapi sangat-sangat luar biasa. Kami yang sudah melakukan survei merasakan ini yang benar-benar namanya rumah doa yang didirikan oleh seseorang dari tidak ada apa-apa. Dia cuma modal 500.000. Tapi dengan luar biasa Tuhan berkati sehingga menjadi sebuah rumah doa yang luar biasa yang dipakai oleh seluruh denominasi gereja yang ada di Klaten. Kurang lebih ada sekitar 52 gereja ya Pak Ivan ya. 52 gereja denominasi dan diserahkan hak milik dari beliau kepada 52 gereja tersebut di atas akte notaris ya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin join silakan, nanti akan dia ada terima pendaftaran di depan. Yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu yang terpanggil ya untuk memberikan, ya mungkin ada pakaian, ya ada sepatu, atau ada mainan anak-anak yang masih layak pakai, ya kami akan terima. Karena itu juga adalah bagian dari pelayanan kami selama nanti ada melakukan mission trip. Ya, di dalam mission trip ini ada beberapa kegiatan. Pertama adalah mungkin kunjungan-kunjungan ke beberapa lapas. Kedua adalah kita lakukan baksos, dan ketiga adalah kita melakukan 2 KKR, ya, satu di kaki Gunung Merapi, ada satu gereja di situ, yang kedua yang besarnya adalah di kota Klaten, ya. Kembali tadi untuk barang-barang yang masih layak pakai sudah disediakan, ada kotak di depan, dan kalau minggu depan nanti Bapak Ibu juga ingin membawakan silahkan, dan kami mohon untuk baju pakaian layak pakai kalau bisa dihimbau sudah di laundry, sudah rapi sehingga panitia waktu seleksinya gampang. Kalau untuk mobil bekas, rumah bekas yang masih layak pakai silakan kirim ke rumah saya saja, nggak apa-apa. Ya, kalau itu boleh. Ya, oke itulah saja dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dan taburan-taburan dari Bapak Ibu yang luar biasa untuk misi ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan Pak Peter. Ini Pak Peter anggota tim survei yang kemarin dan tim misi juga yang akan berangkat. Ya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita, tapi saya mau menyapa, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan jemaat-jemaat setia BSD Church. Ya, terima kasih. Oh ada. Selamat datang kakak. Menyambut dengan sukacita kehadiran kakak, dan minggu depan kami menyambut dengan senang hati untuk kembali beribadah di BSD Church. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami tentang tujuan hidup kami ya Tuhan. Berkati Pastor Gusi Agung dalam pelayanannya, dalam usahanya, bisnis F&B-nya, bersama keluarganya Engkau berkati. Melimpah-limpah ya Tuhan. Kami juga mau belajar memanfaatkan tujuan hidup kami untuk melayani orang lain. Dan kami mau memulai dengan persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya jadi berkat untuk banyak orang. Perluasan Injil Kerajaan-Mu di bumi ini. Dan juga untuk gereja kami, BSD Church. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati.
karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku, membuatku menerima kasih anugerah-Ku diampuni. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community, Rabu 1 Oktober 2025, bertempat di CGBSD Plaza, Green Cove, Pamulang, dan Gading Serpong di jam 7 malam. Menara Doa, Jumat 3 Oktober 2025, jam 10 pagi di Sekretariat Gereja Ruko The Loop F2 BSD. Morning Worship, Sabtu 4 Oktober 2025, jam 5 subuh di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Ibadah Raya Minggu 5 Oktober 2025 di jam 9 pagi dan jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak, akan dilayani oleh Pendeta Edi Prajitno, GBI Medan Plaza, dan disertai dengan perjamuan kudus. Hai Cobi, kita akan bertemu kembali dalam ibadah Minggu 5 Oktober 2025 di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7. Youth and Teens di jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7. Jangan lupa untuk follow Instagram, IG, TikTok BSD Church, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan beberapa pengumuman. Pertama, untuk morning worship yang selama ini diadakan di Poresta, minggu depan kita kembali lagi ke Trembesi di Ruang Mandalika di dekat lobi. Jadi karena beberapa pertimbangan, maka kami pindahkan lagi ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ke sana, nanti ke sana nggak ada orang. Gitu. Yang kedua, untuk ibadah youth yang biasanya dilakukan jam 1, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami kembalikan lagi ke jam 11 siang bersamaan dengan ibadah yang kedua di tempat ini. Anak-anak youth dan teens mereka akan ibadah di ruangan yang berbeda. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan saya Tusi Agung sudah melayani kita dengan firman Tuhan, dan Tuhan akan berkati Bapak dimanapun berada. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari. Kita jemput bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami terlampau yakin percaya, kami datang tempat ini di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di mana kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan, maka Tuhan disenangkan Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Tuhan, biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Mungkin mereka dalam keadaan mengalami pergumulan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan berkati kami semua umat-Mu di tempat ini. Biar kami tetap memiliki gairah, memiliki semangat untuk senantiasa setia datang dalam ibadah-ibadah yang ada. Karena kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Memberkati rekan-rekan kami yang pada siang hari tidak dapat hadir bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati mereka biar waktu-waktu yang datang mereka dapat hadir di dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah pukul 1 nanti Tuhan, hamba-Mu Eca Sumantri Tuhan akan melayani. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati juga, kirimkan anak-anak muda, orang-orang yang belum sempat beribadah, mereka hadir bersama-sama untuk menikmati ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mata pencarian, dan apa mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan berkati kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Berkati kami untuk kembali bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dari Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai
selama-lamanya. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku di